Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Al-hadis tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatul rajul, salat seseorang fil jamaah, di dalam jamaah, tudha'afu, dilipat gandakan, ala salatihi, daripada salatnya, fi baitihi, di rumahnya, wa fi suqihi, dan di pasarnya, 25 dhi'fan, 25 kali lipat. Nah, ini hadis yang saya katakan tadi, riwayat 25 kali lipat. Ini riwayatnya lebih banyak daripada yang menyebutkan 27 kali lipat. Tapi sama-sama sahih. Dan saya saya teringat satu penjelasan yang kurang. Ya. Salatul rajul fil jamaah. Salat seseorang di dalam berjamaah. Ini kata-kata berjamaah, ini sifatnya umum. Artinya tidak harus di masjid. Seandainya terjadi hujan seperti ini, kemudian kita tidak berangkat ke masjid, tapi kita sholat di rumah, tapi kita mengumpulkan anak istri kita, yuk sholat berjamaah. Sama, pahalanya juga dilipat gandakan 27. Demikian yang dijelaskan oleh guru kami, Syekh Sa'id Al-Kamali, hafizahullah ta'ala. Kenapa beliau katakan begitu? Karena memang Nabi tidak mensyaratkan harus di masjid, maka dimanapun juga. Andai kan kita lagi rihlah, lagi tamasya, kemudian datang waktu salat. Nah, di situ tidak ada masjid, maka kita salat jamaah di tempat tamasya kita, di kebun atau di lapangan, sama juga fadilahnya 27 kali lipat, sehingga tidak harus syaratnya di masjid. Adapun kata-kata ini fi baitihi wa fi suqi, di rumahnya maupun di pasar, itu maksudnya di rumah sendiri atau di pasar sendiri. Adapun kalau di pasar ada masjid, kemudian kita tinggalkan pasar kita menuju ke masjidnya pasar, sholat berjamaah, sama juga 27 derajat. Karena berjamaah intinya, bukan tempatnya intinya. Karena zaman dulu kalau sholat di rumah itu ya sendiri, sholat di pasar itu ya sendiri, bukan sholat berjamaah, karena tidak adanya pasar dan tidak adanya masjid di pasar pada waktu itu. Pahala 27 kali lipat ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Wadzalika, dan hal tersebut, annahu, bahwasanya dia, idza tawadda, apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu, lalu dia membaguskan wudunya. Jadi syaratnya adalah wudunya harus bagus. Bagus itu gimana? Bagus itu sesuai perintah Allah. Perintah Allah kayak apa? Lihat surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini adalah surat Al-Maidah ayat 6, surat yang kelima ayat 6. Nah, itulah maksud wudu yang bagus. Syarat yang kedua, tsumma kharaja ilal masjid. Kemudian dia keluar menuju ke masjid. Nah, ini kebiasaannya menuju ke masjid. Kharaja makhrajal ghalib. Tetapi seandainya ada uzur sehingga tidak ke masjid, maka fadilahnya tetap sama tadi. Misalnya ada hujan, kita tidak ke masjid. Kenapa? Ada uzur. Jangan sholat sendiri-sendiri di rumah kalau semuanya tidak ke masjid. Ajaklah orang rumah untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena sesuai hadis yang pertama tadi, sholat jamaah dilipat gandakan 27 kali.
tidak harus di masjid karena hadis yang pertama tidak mensyaratkan masjid. Adapun di sini menyebutkan masjid, ini maksudnya adalah kharaja makharjal ghalib biasanya. La yukhrijuhu illa shalah, tidak mengeluarkan dia kecuali niatannya untuk salat. Bagaimana kalau ada niatan tambahan? Para ulama mengatakan boleh ada niatan tambahan. Yang penting niatan asal untuk salat. Misalnya, saya nanti maghrib atau nanti isya ada keinginan untuk bertemu seseorang. Nah, maka salat berjamaah ke masjid saya sambil membawa sesuatu yang saya ingin berikan kepada orang yang saya perlu tadi. Nah, ini niatan tambahan seperti ini nggak masalah. Kenapa? Niatan inti saya salat jamaah. Artinya, kalau saya tidak ingin ketemu orang tadi, saya tetap pengen jamaah ke masjid. Nah, itu berarti niatan inti salat jamaah. Tetapi kalau niatan intinya adalah ketemu orang, nah, tidak mendapatkan fadilah ini. Jadi kalau tidak ada niatan ketemu orang, tidak akan datang ke masjid. Datangnya ke masjid gara-gara apa? Gara-gara pengen ketemu orang. Biasanya tidak mau ke masjid. Nah, maka tidak mendapatkan fadilah ini karena tidak memenuhi syarat. Rasulullah mengatakan lam yakhdu khatwah, tidaklah dia melangkah satu langkah illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali diangkat baginya dengan sebab satu langkah tadi satu derajat. Maksudnya derajat di dalam jannah. Wa hutta anhu, dan digugurkan darinya biha dengan langkah tadi khati'ah, satu dosa. Jadi satu langkah ini fungsinya dua. Bahkan nanti akan kita dapatkan hadis satu langkah fungsinya tiga. Tapi di sini disebutkan dua. Satu langkah kaki kanan, derajatnya dalam surga naik, dan dosanya bergugur. Satu langkah kaki kiri juga begitu. Derajatnya di surga naik, kemudian dosanya gugur. Fa'idha sholat, kalau dia sudah sholat, lam tazalil malaikah tusalli alaih. Tidak henti-hentinya malaikat itu mendoakan dia. Madama fi musalla, selama masih dia di tempat sholatnya tersebut, yaitu di masjid tadi. Malam yuhdith, dengan syarat dia belum hadas, belum batal. Doanya malaikat apa? Allahumma sholli alaihi, ya Allah berikanlah selawat kepada dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, Allahumma tub alaihi, ya Allah berilah tobat kepadanya. Berarti didoakan tiga. Kita berjamaah di masjid, belum pulang-pulang dari masjid tersebut. Untuk apa? Zikir, wirid, atau untuk berdoa, atau untuk membaca Quran. Nah, selama kita belum hadas, maka setelah selesai sholat kita masih di masjid, itu malaikat masih mendoakan kita tiga doa. Berilah salawat, berilah rahmat, berilah tobat. Pertanyaan, apa makna sholli alaih? Berilah salawat. Apa makna salawat? Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Anda bisa cari dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari mengatakan qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, salatullah, salawat dari Allah adalah sana'uhu alaihi indal malaikah, pujian Allah kepada hamba di hadapan para malaikat. Wa salatul malaikah, adapun salawat dari malaikat itu maksudnya doa, doanya para malaikat. Jadi menurut Imam Bukhari, salawat dari Allah itu pujian dari Allah. Jadi selama kita duduk di masjid, setelah sholat selesai, nggak pulang-pulang, itu Allah masih memuji-muji kita terus. Memuji di mana? Di hadapan para malaikat. Jadi nama kita jadi terkenal. Maka kalau ingin terkenal di langit, caranya sangat gampang. Anda selesai sholat, jangan cepat-cepat pulang. Kalau bisa, terakhirlah orang yang pulang dari masjid. Paling bagus itu datang ke masjid yang pertama, pulang dari masjid yang paling terakhir, paling bagus. Kenapa? Kalau dia datang ke masjid yang pertama, berarti tabkir. Tabkir sudah pernah kita bahas fadilahnya. Kalau kita terakhir pulang dari masjid, berarti kita masih mendapatkan doa malaikat tadi. Tapi syaratnya jangan batal lagi. Begitu batal kita kentut, meskipun kita masih di masjid baca Quran, ini doanya malaikat sudah berhenti. Baik, inilah makna salawat menurut Imam Bukhari. Ada lagi makna yang lain.
Disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan waruya an Sufyan ats-Tsauri, diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri, dan tidak hanya satu orang dari ulama, mereka mengatakan salatul rabbi, salawat dari Allah adalah ar-rahmah, rahmat dari Allah. Wa salatul malaikah, adapun selawat dari malaikat itu adalah al-istighfar, malaikat memintakan ampun untuk kita. Kalau Imam Bukhari tadi mengatakan apa? Malaikat mendoakan kita, mendoakan ampunan maksudnya. Nah, tafsiran ini, selawat adalah rahmat, itu dikritik oleh Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan apa? Kalau selawat itu maknanya rahmat, berarti ini kalimatnya terulang. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Irhamhu ini kan rahmat. Nah, kalau irhamhu ini rahmat, mestinya sholli alaihi ini bukan rahmat. Karena berarti sama terulang. Tapi perkataan beliau itu bisa dijawab bahwasanya boleh saja diulang seperti itu untuk takkid atau untuk pengkhususan rahmat Allah yang khusus. Shalli alaihi ini rahmat Allah yang khusus. Allahumma arhamhu, rahmat Allah secara umum. Demikian juga yang ada dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang terkena musibah qalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan rahmat-rahmat dari Allah dan rahmat. Gak ada masalah. Disebutkan dua kali dengan bahasa yang berbeda. Untuk apa? Mubalaghah. Atau untuk menyebutkan khusus tadi. Salawatun rahmat, rahmat. Wa rahmatun dan rahmat. Berarti rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan rahmat umum dan mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja seperti itu. Tetapi memang lebih bagus kalau salawat ini kita artikan pujian dari Allah supaya ada makna baru. Jadi kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan pujian dari Allah, dan kita mendapatkan apa? Tobat atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan wala yazalu ahadukum fi salatin, dan tidak henti-hentinya seseorang itu di dalam salat. Maksudnya mendapatkan pahala salat. Man tadarus salata, selama dia menunggu salat. Maksudnya adalah menunggu qomat di dalam masjid, bukan di luar masjid. Tapi kalau kita menunggunya di luar masjid, fadilah mendapatkan pahala sholat ini belum tentu kita dapatkan. Tapi kalau kita masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, habis itu kita duduk menunggu qomat, imamnya masih lama. Kenapa? Karena kita datangnya awal, muadzin berkumandang, langsung kita wudhu, langsung berangkat ke masjid. Akhirnya nunggunya di masjid agak lama, 10 menit duduk di masjid. Nah, selama 10 menit itu meskipun kita tengok-tengok, itu kita mendapatkan fi sholatin, pahala sholat. Nah, kenapa saya katakan tadi harus di masjid? Karena dalam hadis yang lain ada tambahan, la yazalul abdu fi sholatin ma kana fil masjid. Selama dia berada di masjid, yang tadhirus shalah, menunggu sholat ditegakkan. Ini ada tambahan maka nafil masjid, selama di masjid. Dan satu hadis dengan hadis yang lain itu saling menafsirkan. Karena itu guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah dulu sering kali menasihati kami sebagai santri, nunggu sholat itu jangan di luar masjid. Kita disuruh untuk masuk masjid. Bahkan beliau mentalkin kita hadis itu suruh mengulangi 3 kali. Hadisnya berbunyi apa? Maka nafil masjid yang tadirus salat fahuwa fis salat. Siapa yang berada di masjid menunggu salat ditegakkan, dia mendapatkan pahala salat. Kita disuruh mengulangi 3 kali. Alhamdulillah, karena beliau menyuruh mengulangi 3 kali, sampai hari ini masih hafal saya. Sehingga semangat untuk menunggu di masjid, jangan di luar masjid. Ngobrol-ngobrol di luar masjid karena nunggu imamnya belum datang, nah itu rugi itu. Makanya Imam Darimi menulis judul bab untuk hadis ini, babu fadli man jalasa fil masjid. Keutamaan orang yang duduk di dalam masjid, duduk di dalam masjid, fil masjid, di dalam bukan di luar. Untuk apa duduk itu? Yang tadrus salat, untuk menunggu salat.
Nah, karena itu biasakan menunggu salat di dalam masjid. Jangan di luar masjid, nanti fadilahnya lepas dari kita. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.